bagian Bang Marcel nih, kenapa selama ini ditutup-tutupin lah gitu. Iya, jadi bersyukurnya saya akhirnya bisa memiliki anak dan tidak mandul ya teman-teman. Amin. Betul sekali. Dan saya juga akhirnya bisa memiliki keluarga dengan mertua yang menerima saya apa adanya. Dan akhirnya berita bahagia kemarin sempat mengemparkan, ya saya minta maaf pada rekan-rekan media di sini ya. Saya begini kayak ketangkep narkoba ya teman-teman. Dan juga kasus bokep kemarin sama. Saya kenapa sih ditutupin, Sal? Iya, karena gue pengen ngerasain private-nya ya secara intim lah antara gue sama istri gue dan juga sama keluarga kecil gue gitu. Dan akhirnya gue akhirnya berhasil lah, karena gue memiliki teman-teman yang bisa menjaga semua kerahasiaannya. Terima kasih buat teman-teman gue dan juga buat segala kru dari rumah sakit dan juga teman-teman yang ada di dalam cerita inilah. Terima kasih udah jaga. Tapi lu mengaburkan fakta, Sal, jadinya dengan lu mendekati Selin gitu kan. Ya, nah itu patut diluruskan teman-teman sekarang ya. Jadi saya tuh sama Selin tuh tidak ada apa-apa juga. Dan gua sama Selin juga, ya Selin juga bilang juga bahwa ya kita sebagai teman bestie gitu, jalan bareng. Tapi ya teman-teman yang suka sama karya gua sama karya Selin akhirnya menyimpulkan bahwa kita tuh ada kemesraan dan juga pacaran gitu. Dan sebenarnya ya tidak gitu. Dan gue juga, Selin juga sering bilang juga ke media bahwa dia nggak pacaran sama gue, dan kita sebenarnya sebagai bestie yang sangat-sangat ya deket, ya kayak soulmate lah gitu. Tapi Sal, itu komitmen sama Jason atau seperti apa ya dengan Sebentar, Mas ini siapa ya? Oh ya, orang juga. Itu emang komitmen gue sama Jason. Emang komitmen gue sama istri gue, karena memang yang gue takutkan adalah ketika emang gue pacaran waktu itu terus gue posting di Instagram gue, dan kalau misalkan kita nggak cocok gitu, jadi kayak ada kesan bahwa kita mempertahankan hubungan ini tuh karena netizen gitu. Itu yang gue takutin sama istriku juga. Jadi akhirnya kita benar-benar komit sampai akhirnya menikah dan punya anak, dan akhirnya kita launching. Nah, oke, sedikit soal pernikahan. Ya. Tanggal berapa, bulan berapa, dan anak. Jadi pernikahan saya itu kemarin tanggal 11 Februari teman-teman. Itu sah secara agama, dan juga resepsinya di bulan April kemarin itu. Nah ini udah 2000 bukan dong 2023 2022. Iya. Oke, dan ini komitmen keluarga juga nggak sih menutupi pernikahan? Iya, betul sekali, komitmen keluarga, karena memang keluarga dari mertua saya takut dipinjemin duit ya, karena menantunya artis mungkin ya kan. Itu bercanda teman-teman. Jadi itu komitmen dari kita berdua sih. Dan juga udah ngobrol juga sama mertua sama orang tua gue juga gitu. Tapi kan ini kan istri kamu ini kan karena ini idola kamu juga ya. Iya. Bisa ceritain idola? Ya karena memang saya suka banget sama JKT48 teman-teman. Jadi akhirnya mimpi dan juga kemauan saya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan akhirnya si tidak tampan ini bisa memiliki wanita yang cantik karena dia pemberani gitu. Karena itu yang saya buktikan kemarin. Apakah yang akhirnya lo klik sama si doi ini? Nah, yang gue klik sama dia adalah dia tuh terima gue padanya ya. Maksudnya waktu kemarin gue deketin dia juga belum seperti posisi sekarang gitu. Dan diskusinya juga enak. Pas waktu di rumah juga ini agak jatuh Mas, saya benerin lagi ya. Ya nggak apa-apa dah. Dan diskusinya enak. Terus waktu di rumah juga ya gue bisa bercanda-canda sama dia, karena memang sama-sama di entertain gitu, dan dia juga tahu jalannya entertain tuh gimana. Jadi akhirnya satu visi, akhirnya ya menikah. Tapi berapa lama pacaran sih? Nah pacaran tuh sebenarnya sebentar boy, tapi gue deketin dia tuh lama. Gue deketin dia tuh antara 4 bulan sampai 5 bulan di ghosting gitu. Terus karena dia memang nggak percaya kan sama gue gitu. Dan juga dia belum tahu gue waktu itu. Meskipun gue udah centang biru, emang so cantik tuh cewek. Ya nggak betul kan, jadi istri gue sih. Jadi akhirnya ya setelah ketemu waktu itu sih memang sempat tertantang kata orang tuanya, ya gue nih beneran apa main-main doang ke anaknya gitu. Sampai akhirnya ya udah gue nikahin dia, dan akhirnya kita menikah dan akhirnya punya anak. Nah baru habis itu baru gue launching. Nama anaknya? Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto. Kenapa? Panjangannya apa? Nah, Archie itu dia tuh Archie ya, itu artinya adalah busur panah, anak panah yang kuat, yang melesat kuat. Dan Hermawan tuh lebih ke prajurit yang tangguh. Dan Farid tuh adalah nama tengah dari Raffi Ahmad, yang dimana itu adalah sebagai tanda terima kasih dari gua dan juga istri gua kepada Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Dan Gilandi ya kita tahu ya, Gilang Sandi ya, itu adalah orang yang memang gue berterima kasih juga sama dia. Widianto tuh keberuntungan nama gue. Ini setelah anak lu lahir nih, ibaratnya banyak rezeki yang datang. Banyak
banyak banget, ratusan juta sudah ada deh. Enggak bercanda dong. Enggak, itu udah miliaran lah. Amin ya, tapi yang masuk baru ratusan juta nih. Tapi emang udah ada nih. Endorse sudah ada, lumayan. Di YouTube udah ada, di Instagram udah ada. Dan saya juga udah ada pikiran berapa bayar saya pajak nanti. Karena kemarin kan dulu lumayan ya, kurang bayar ya, 93 juta. Iya, iya. Proses lahirannya itu gimana sih, boleh Secara normal. Itu waktu kemarin tuh pengennya normal ya guys. Jadi tapi akhirnya ketika pembukaan 4 nggak keluar anaknya, akhirnya sesar. Makanya keluar dia waktu itu, sesar datang soalnya tenenet enggak ada. Jadi sesar akhirnya. Sempat dampingin sampai selesai. Dampingin gua dari awal sampai selesai boy. Itu waktu itu gua bener-bener aduh panik gitu. Panik, gua sempet gua megang tangan istri gua, kan dia udah ke obat bius gitu ya, terus dia akhirnya negor sayang itu ternyata impulsan yang gue pegang, jadi kayak iya, jadi gue panik karena gue panik orang yang masih baru punya anak kan, jadi akhirnya Untung panikan apa gimana dasarnya? bukan panikan ya, lebih ke gue sih panikan ya. Kalau stand up ya pasti deg-degan, tapi ini beda, ini rasanya beda ketika lu jadi seorang bapak yang akhirnya punya penerus buat hidup lu, jadi kayak wow. Ya, Perubahan apa ya. dari diri lu? Banget perubahan banget. Nggak lihat bokep lagi dong. Pasti. Tapi lihatlah untuk variasi ya teman-teman ya. Ya, kita jujur aja ya kan. Saya kan adalah orang yang pertama kali kena kasus karena itu kan di Indonesia, satu-satunya loh sampai sekarang. Masih megang rekor gua. Harusnya jadi duta gua. Benar. Iya, duta bokep harusnya. Ya kan. Ya, Kemarin gimana, aja yang Sel? jelekin Pancasila jadi duta Pancasila. Iya. Masa gua jelekin bokep jadi nggak dulu. Jadi perubahannya adalah ya tidur kurang nentu guys. Jadi pulang nggak bisa langsung tidur, pulang nggak bisa langsung main. Kayak ini sekarang nih gua pengen langsung pulang biar ketemu anak gitu. Dan sekarang tuh alarm di rumah gue tuh bukan alarm HP gitu, lebih ke tangisan seorang anak gitu. Jadi bangunnya langsung langsung bangun gitu. Tapi ibaratnya sekarang udah sesuai sekarang nih. Amin. Nah, lu gimana sih ibaratnya bisa sampai titik ini, rasa syukurnya apa dan Panjang lain-lain? sih. Rasa syukurnya lebih ke ya gue bisa sehat dan gue juga bisa bahagia gitu buat keluarga gue, dan gue bisa memberikan apa yang tidak diberikan dulu sama kedua orang tua gue dan juga kedua orang tuanya Jansen gitu ke anak gue. Jadi gue pengen ngasih yang terbaik sih buat dia. Sel, untuk tinggi badan, berat badannya berapa? Kemarin tuh dia tinggi badannya 48 cm guys. Beratnya kemarin 2955, tapi pas keluar dari rumah sakit kan memang anak tuh kalau seminggu setelah lahir kan turun nih. Jadi pas keluar tuh kemarin 2,8. ASI atau formula? ASI ya, karena kalau susu formula takut terlalu kenceng kan. Oh, Formula 1. Formula One uang gitu kan. Misal makin kencang dong lu cari duit atau cari usaha atau sampingan lain. Banget sih, banget. Makanya ya gue bisa dibilang bukan cuman yang dari TV doang, tapi gue bikin YouTube juga sekarang. Ya ada strategi apa lagi buat karir stand up gue. Terus dari karir entertain gue juga ada standar lagi. Jadi kayak standarnya makin naik dan ketakutannya juga makin naik karena kita di entertain kan nggak tahu nih sampai kapan gitu. Jadi akhirnya ada beberapa yang pengen gue jalanin juga di usaha gue. Ketakutannya Sudah ada seperti bekal apa? atau mungkin investasi buat Takut. baby? Apa? Sudah ada bekal atau investasi buat baby? Nah sudah ada, tapi kalau untuk yang investasi itu ntar pas di umur 6 bulan karena asuransi kesehatan dan juga pendidikan tuh di 6 bulan ya guys. Jadi dikumpulin dari sekarang, nanti kan pas waktu di hari hanya ya gue bisa kasih asuransi. Tapi saat kayaknya kan bisa dibilang usia masih jagung ya untuk Ya. kita sendiri. Mengalami kesulitan ekonomi dan lain-lain nggak sih? Alhamdulillah enggak sih, puji Tuhannya enggak, ekonomi masih tetap ada gitu. Dan sekarang kayak kalau beda sama dulu ya, kalau dulu kan gua kalau datang ke ATM kan ya gimana ya, orang lain ngambil duit gua ngambil hikmahnya gitu, kayak udahlah semangat aja lah gitu. Tapi sekarang ya puji Tuhannya aman lah dari segi ekonomi. Kamu sekarang udah ada lah ya, Iya. ibaratnya sampai saat ini untuk kayak masalah ekonomi dan lain-lain, dan bahkan berteman dengan ya Amin. artis-artis besar. Nah, kamu gimana sih ibaratnya bisa sampai di titik ini, perjalanannya kamu gimana? Itu perjalanan yang agak lumayan jauh, tapi lebih ke ya karena stand up sih, karena stand up akhirnya gue bisa jalanin ini gitu. Buat semuanya nggak sih? Karena stand up dan karena orang-orang yang ada di sekitar gue nggak lupa juga dengan Palini Cagur yang udah bantuin gue, Ajis 2000, Rahman Afri gitu-gitu yang banyak lagi selain mereka yang menolong karir gue gitu.
Sel, agak unik kemarin gue baca ya, sorry kalau gue Nggak apa-apa. sempat ke kasino itu gimana Sel? Iya tuh kasino. Ya memang Gimana, Sel? ngidamnya begitu guys. Jadi kemarin sempat ngidam di umur 4 bulan apa ya? Berapa 6 bulan. Jadi gue lupa itu waktu itu berapa bulan. Jadi ngidamnya ke kasino dia. Jadi akhirnya istri gue ke Singapura kemarin, anjay gitu. Gokil kan. Jadi Kayak jegel kali. iya, makanya gue takut ntar pas jadi kayak jegel nanti di dewa judi gitu. Tapi ya akhirnya menang juga kemarin gitu. Jadi 1 koin main bakarat gitu ditaruh, akhirnya dapet jackpot, mau pulang 25 juta apa nggak salah. Nah lo menyikapi gimana sih itu? Agak unik. Iya agak unik memang, saya juga bingung karena bapaknya juga kan suka juga ya. jadi ya tapi kan kita kan tetap di tempat yang legal guys. Kalau misalkan dulu almarhum Ali Sadikin masih terusin di Jakarta bisa main judi ya pasti mainnya di Jakarta waktu itu bukan judi ya, lebih ke gambler ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini nggak bisa ditiru ya. Nggak bisa ditiru kalau kebanyakan ya, kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa kali ya, ini mah terbuka aja lah Nggak, gitu. itu kapan sih, gimana sih ceritanya bini lo bisa Iya, jadi- minta kayak gitu? Jadi bini gue tuh waktu gue kan suka banget tuh nonton film-film di Netflix yang tentang narkos gitu-gitu. Mereka main judi, akhirnya dia ngeliat tuh sampai akhirnya dia pengen gitu. Ya udahlah karena emang pengen ya udah berangkat lah. Berapa hari ini? Sel? 3 hari. Habis berapa? Nggak habis itu menang semuanya. Menang. Jadi uangnya jadi akhirnya dari hasil menang gitu. Jadi akhirnya dari uang itu dibeliin apa gitu sama dia tuh. Dibeliin tiket pesawat, blok balik, bisnis lagi kalau nggak salah. Saya kira udah nggak dipakai buat makan juga karena Nggak kan pakai buat biaya lahiran ya? enggak juga karena biaya lahiran kan udah ada Araf ya 4 gigi. Aman boy, gue tahu hidup gue beruntung banget ini. Sumpah. itu lu gimana sih kali ibaratnya beruntung terus ya. Bisa sampai dan seberuntung itulah. Iya, maksud gua ketika ada orang kena kasus bokep gitu ya, kan itu amit-amit ya pasti. Ya kita nggak ada yang tahu kasus kayak begitu bisa tetap ada gitu. Akhirnya gua bersyukur gitu. Dan waktu kemarin juga pas waktu dia lahiran juga itu cuma ngabarin doang. Gua ngabarin ke Pak Denny, gua ngabarin ke orang-orang yang terdekat gua, Kak Selin gitu-gitu, sampai mau ngabarin ke Raffi. Dan Raffi akhirnya menghadiahkan itu karena waktu itu kan gue jadi koordinator woro-woro tuh teriak-teriak yang di tiba-tiba tenis di Fides kan ada Ebel tuh, nah di Arafi itu ada gua. Akhirnya dia bilang mau hadiah apa, nggak sebut aja kata dia. Terus gue bilang aduh nggak tahu kalau sekarang gitu. Akhirnya gua setelah beberapa bulan selanjutnya gua kasih tahu ya pengen lahiran bini gua gitu, dan akhirnya dia yang cover gitu. Dan bukan cuma itu, jadi bajunya juga gitu, dan baju-baju dari Rayanza, jadi kayak wardrobe by Rayanza nih. Ada wardrobe Udah endorse dong anak lo? apa? Udah di endorse dong? Di endorse udah. Laporan. Saya udah kasih tahu tadi tuh endorse. Masa Banyak apa? banget duit gue nih, bingung. Sel, jadi lu berasa membohongi publik gak sih Sel? Dengan menutupi ini? Sebenarnya membohongi publik lebih ke gue menjaga sebenarnya kalau dibilangin membohongi publik, sudut pandang gue adalah gue lebih pengen kasih tahu ke teman-teman semuanya gitu ya yang sayang sama gue, yang dukung karya gue. Gue juga pengen ngerasain nikmatnya menjadi orang yang bebas dari komenan gitu. Karena yang seperti gue bilang tadi, kalau misalkan gue pacaran terus gue upload bucin-bucinan, terus tiba-tiba akhirnya gue upload bucin-bucinannya, mereka pasti nanya kemana nih bucinan-bucinan gitu kan. Ada beberapa, bukan nggak semuanya tapi ada beberapa. Ini sih gue ngeliat dari Michael Jackson. Waktu itu sempat Michael Jackson tuh sama temen-temennya tuh, jadi ada temennya dia yang sangat sahabat banget sama Michael Jackson, dia sampai ngebooking satu supermarket biar dia bisa masuk ke dalam. Jadi biar dia bisa ngerasain rasanya jadi orang yang belanja di supermarket. Nah itu yang gue alami, ya gue nggak sebanyak itu duitnya memang, tapi gue pengen lebih ngerasain bagaimana caranya biar gue bisa hidup sebagai orang yang biasa gitu, tanpa kamera, ngejalanin cinta gue sama istri gue, dan memang benar-benar ya gue bisa milah mana yang tulus, mana yang karena konten gitu. Jadi kira itu yang gue jalani. Tapi selama ini mendapat bulian gak sih ketika sudah mengupload anak? Nah bersyukurnya adalah tadinya gue bingung kayak ini pasti speech-nya banyak banget, tapi bersyukurnya sahabat-sahabat gue, follower-follower gue pada sayang semua sama gue. Akhirnya masih pada ya mereka bilang selamat doang gitu, selamat atas hal yang udah lu jalanin, selamat lu jadi papa. Dan akhirnya banyak yang terima juga, dan banyak juga yang akhirnya bilang aduh gue pengen banget kayak lu nih, gue pengen banget. Jadi kayak
pematahan stigma itu jadi kayak terjadi gitu, karena itu yang pengen gue bilang juga ke teman-teman gitu, bahwa nggak semua orang yang ganteng itu mendapatkan cewek yang cantik, tapi orang-orang yang seperti kita, seperti gue, yang tidak seberuntung Jeffrey Nicole ataupun tidak seberuntung Reza Rardian yang memang ganteng gitu, tapi kita bisa punya value, bisa mendapatkan wanita-wanita yang bisa mau sama kita gitu karena dukun kita ya, jadi kita jadi karena kerja keras kita. Tapi emang kamu tuh main memberi ruang untuk, kan tadi sempat bilang kayak Ya. katanya kamu mau kayak beri ruang untuk diri sendiri Betul. dan keluarga. Emang itu alasan tersendiri kan? Iya. Apa karena kamu juga introvert? Apa bisa kayaknya kan rata-rata kan Iya, orang-orang introvert. banyak yang bilang gitu, tapi gue nggak introvert sih, gue extrovert banget gitu, dan gue lebih ke seneng banget kalau misalkan gue bisa jalanin diri gue sendiri. Kalau kayak gimana ya, kayak gue pengen rasain gimana sih pacaran tanpa konten, tanpa kamera gitu, ini bener apa enggak nggak sih gitu, jadi itu yang gue jalanin. Tapi akhirnya kamu ya bahagia, lebih bahagia nggak sih saat Bahagia, dan akhirnya gue lebih bahagia dan lebih berterima kasih ya buat teman-teman semuanya, dan minta maaf juga buat teman-teman media gitu yang gocek kan lu. Iya kan? Oke, sip. Terima kasih Mas. Apa deh? Makasih, Bang. Gokil nih. Makasih teman-teman ya. Tadi belum siapa tuh?